Hello, selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam jumpa kembali bersama Teacher Faris dan Teacher Jenny dalam kegiatan belajar dari rumah. Apa kabar kalian hari ini? Teacher pasti yakin kalian semua masih dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Pada hari ini kita akan mulai kembali kegiatan belajar kita. Tapi sebelumnya itu, teacher mengingatkan kepada kita semua untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Di antaranya tetap jaga jarak, tetap mencuci tangan, tetap menggunakan masker saat berpergian. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada kali ini, mari kita didahului dengan doa. Teacher mengajak kita semua untuk menyiapkan hati untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita masih belajar pada tema yang sama, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 6. Jadi hari ini merupakan pembelajaran yang terakhir di subtema yang ketiga dan juga pembelajaran terakhir juga untuk tema 1. Karena pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki tema 2. Materi pembelajaran kita pada hari ini untuk muatan PKN itu penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita setiap hari. Kemudian untuk muatan bahasa Indonesia, membuat kesimpulan berdasarkan informasi penting pada suatu teks. Jadi itu adalah materi pembelajaran kita. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam kegiatan kali ini, yang pertama menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berinteraksi dengan masyarakat dan juga di saat kita bermain dengan sesama teman. Jadi kita dituntut untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dari kelima sila tersebut. Yang kedua, menemukan informasi penting dalam teks setelah kita membaca teks atau mendengarkan sebuah teks. Yang ketiga, mengembangkan informasi penting dari teks tersebut menjadi sebuah paragraf dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan berdasarkan informasi penting dari suatu teks yang kita baca atau kita dengar. Kemudian yang berikut, karakteristik pembelajaran kita yaitu peduli. Di sini kita memiliki rasa peduli terhadap sesama kita, peduli terhadap lingkungan, dan kita juga harus peduli terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Jadi itu karakteristik pembelajaran yang harus kita capai pada kegiatan pembelajaran kali ini. Dan untuk materi kita yang pertama, kita lihat penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat berkaitan erat dengan sikap peduli kita terhadap tumbuhan. Jadi terhadap hewan kita sudah mempelajarinya pada pertemuan sebelumnya. Sekarang penerapan sila-sila Pancasila yang berkaitan dengan sikap kita terhadap peduli dengan tumbuhan. Yang pertama,
yaitu bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya, sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan. Ada banyak sekali tumbuhan yang ada di sekitar kita yang sudah kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah itu sebagai tempat untuk berteduh, ataupun dari tumbuhan juga sebagai bahan makanan sehingga kita dapat mengkonsumsinya. Yang kedua, merawat tumbuhan dengan baik. Saya yakin bahwa kalian semua memiliki tanaman kesayangan di rumah. Nah, rawatlah tanaman tersebut dengan baik sehingga dia bisa tumbuh subur. Yang ketiga, bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Dan yang berikut, bersama-sama kita menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Jadi tidak boleh menebang pohon-pohon sembarangan. Karena kita harus menjaga kelestarian tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi itu tadi penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang sangat kaitan erat dengan kepedulian kita terhadap tumbuhan. Lalu kita lihat yang berikut, penerapan nilai-nilai Pancasila ketika kita bermain dengan teman-teman kita. Yang paling pertama, mewujudkan sila-sila pertama Pancasila dengan membiasakan berdoa sebelum dan sesudah bermain. Nah, jadi kita harus membiasakan mulai dari sekarang. Mungkin selama ini kita belum berbuat atau belum melakukannya, tapi mulai sekarang kita harus membiasakan diri kita sebelum kita bermain dengan teman-teman kita harus berdoa. Dan juga sesudah bermain, wajib kita harus berdoa. Kita harus mulai dari sekarang untuk membiasakan diri. Lalu yang kedua, membiasakan tolong-menolong pada saat ada teman yang cedera dalam bermain. Cedera dalam arti mungkin dia jatuh ke luka. Nah, itu kita sebagai temannya wajib kita untuk menolong. Harus membiasakan diri untuk menolong teman kita yang mengalami cedera tersebut. Yang ketiga, menjaga kekompakan dalam bermain dan tidak saling menyalahkan antar teman. Yang keempat, menentukan anggota kelompok hendaknya dengan bermusyawarah. Ini masuk ke dalam penerapan sila yang keempat. Kemudian yang berikut, bermain secara sportif tanpa ada kecurangan. Bermain secara sportif ini tanpa ada kecurangan ini masuk ke dalam penerapan nilai sila yang kelima. Harus adil, sportif. Lalu yang berikut kita lihat bagaimana melakukan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi antar warga masyarakat. Yang paling pertama, menjaga ketenangan pada saat umat beragama lain menjalankan ibadah. Nah, ini masuk ke dalam penerapan nilai sila yang pertama, kaitannya dengan agama. Lalu yang kedua, ikut serta bergotong royong bersama warga masyarakat. Nah, ini penerapan nilai-nilai sila yang ketiga. Kemudian menjaga ketenangan dan mendengarkan musyawarah warga masyarakat, itu juga penerapan nilai sila yang keempat. Kemudian ikut serta merayakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Ini merupakan sikap cinta tanah air, berarti masuk ke dalam nilai sila yang ketiga. Kemudian ikut serta membantu tetangga yang tertimpa musibah. Ini merupakan pengamalan nilai sila yang kedua. Kemudian ikut bergabung dalam organisasi Karang Taruna. Ini merupakan nilai sila yang kelima. Lalu yang berikut, baik, itu tadi kita sudah mendengarkan secara bersama penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita setiap hari. Kita juga bisa membuat sebuah cerita atau sebuah paragraf
di mana kita melakukan sebuah kegiatan. Nah, dalam kegiatan tersebut menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, setelah kita membuat cerita tersebut membentuk sebuah paragraf, lalu kita bisa mencari informasi penting, lalu kemudian membuat sebuah kesimpulan dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Setiap teks pasti memiliki sebuah informasi penting yang dapat kita temukan setelah membaca secara keseluruhan teks dengan saksama. Demikian pun juga cerita yang kita buat, contohnya penerapan nilai-nilai Pancasila. Kita juga dapat membuat kesimpulan dari informasi penting atau ide pokok terkait dengan isi teks, kemudian mengembangkan menjadi sebuah paragraf. Berikut ini kita akan lihat bagaimanakah cara kita atau langkah-langkah dalam membuat sebuah kesimpulan berdasarkan informasi penting pada suatu teks. Yang paling pertama, kita mendengarkan atau membaca dengan saksama isi informasi yang disampaikan atau yang kita baca. Setelah itu kita buat penafsiran pokok pembahasannya. Lalu yang berikut, menyeleksi dan menentukan pokok pikiran atau ide pokok. Dan yang berikut, setelah kita menentukan pokok pikirannya, kita menulis kembali pokok pikiran tersebut atau ide pokok dengan kalimat kita sendiri atau bahasa kita sendiri secara ringkas, sehingga membentuk sebuah paragraf. Lalu terakhir, kita menyampaikan kembali isi informasi yang telah kita tulis tadi secara jelas dan runtut. Itu tadi langkah-langkah dalam membuat kesimpulan berdasarkan informasi penting suatu teks. Nah, jadi teks tadi ada berbagai macam jenis teks. Bisa saja teks seperti saat teacher contoh tadi, penerapan nilai Pancasila, kita buat sebuah cerita. Kita juga bisa menentukan informasi penting yang terdapat pada teks tersebut. Baik, anak-anakku sekalian, mungkin itu penjelasan singkat yang sudah kita dengar dalam pembelajaran kali ini. Saya mengharapkan kita tetap belajar, tetap membaca, dan simaklah video ini baik-baik sehingga pada akhir pembelajaran ini kita dapat mengerjakan tugas yang akan diberikan oleh teacher. Baik, itu saja materi pembelajaran yang teacher sampaikan pada kali ini. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, itu tetap ingatkan kepada kita untuk teruslah belajar, teruslah berjuang, dan tetap semangat mengikuti belajar dari rumah. Sampai jumpa. Dah.